5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kepada dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI, Bapak Didi Nur Jamaluddin MPD. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Sayyidatul Hasanah, yang kedua Alvina Mashkurah, yang ketiga Muhammad Irfanul Anam, yang keempat yaitu Sabila Fitri Aulia, yang kelima Khalifatun Nikmah, dan yang terakhir Ahmad Ridwan. Di sini kita akan membahas mengenai analisis kualitas dan butir soal. Lalu, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas di sini, yang pertama yaitu tujuan analisis kualitas tes dan butir soal. Yang kedua yaitu validitas soal. Yang ketiga reliabilitas soal. Yang keempat, analisis kualitas butir soal pilihan ganda, serta analisis kualitas butir soal bentuk IC. Yang pertama, kita akan membahas tujuan analisis kualitas tes dan butir soal. Di sini yang akan menjelaskan yaitu Mbak Khalifatun Nikmah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Nikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas tes dan butir soal. Sebelumnya, perlu kita pahami mengenai apa sih itu analisis terhadap kualitas tes dan butir soal, serta seberapa pentingnyakah kegiatan tersebut. Jadi, secara sederhana, kegiatan analisis kualitas tes dan butir soal itu diartikan sebagai suatu upaya atau kegiatan menilai layak atau tidaknya menilai kualitas dari soal-soal dalam instrumen penilaian. Nah, tentunya teman-teman semua pasti sudah paham bahwasannya dalam kegiatan evaluasi pembelajaran itu tidak terlepas dari yang namanya instrumen atau soal-soal dalam penilaian ya. Nah, soal-soal tersebut biasanya kan berupa soal pilihan ganda maupun soal isai. Nah, untuk mengetahui dan memberikan hasil yang akurat, maka instrumen dalam evaluasi pembelajaran atau soal-soal tersebut yang digunakan harus berkualitas. Oleh sebab itu harus melalui atau harus diperlukan adanya suatu analisis terhadap soal-soal tersebut. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari analisis kualitas tes dan butir soal itu yang pertama, menentukan kualitas soal yang baik, cukup baik, dan tidak baik. Jadi, biasanya dalam soal-soal tersebut melalui analisis soal dan butir soal tersebut akan diketahui mana kualitas soal yang baik, mana kualitas yang kurang baik, dan mana kualitas yang tidak baik. Seperti itu. Yang selanjutnya, mengetahui tingkat kevalidan dan reliabilitas soal. Nah, maksudnya tingkat kevalidan itu apakah soal-soal tersebut sesuai dan relevan dengan tujuan dari adanya penilaian. Adapun reliabilitas soal itu maksudnya apakah nanti jika soal-soal tersebut diujikan atau diteskan kembali ya istilahnya, apakah akan memberikan hasil yang konsisten atau tidak. Nah, tujuan yang selanjutnya yakni mengetahui tingkat kesulitan, daya pembeda, dan tingkat pengecer soal. Nah, biasanya distribusi dalam skema soal atau soal dalam instrumen penilaian ya, itu distribusi tingkat kesulitannya itu kan seimbang. Maksudnya antara soal yang mudah, kemudian soal yang sedang, dan soal yang sulit distribusinya ya seimbang. Mungkin dapat atau adanya skema 25% soal yang mudah, kemudian 50%-nya lagi soal yang tergolong sedang, tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah ya. Kemudian yang 25%-nya lagi soal yang sulit atau sukar ya.
Tujuannya apa? Supaya peserta didik itu tidak merasa stres dengan adanya soal-soal yang mungkin sulit semua. Dan juga peserta didik tetap mampu melakukan adanya sebuah upaya berpikir tingkat tinggi dengan adanya tingkat kesulitan soal yang sesuai, seperti itu. Tujuan yang selanjutnya ialah menganalisis jawaban peserta didik. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang nomor 5, mengetahui tingkat keterbacaan dan kualitas rumusan pertanyaan dalam soal. Nah, kalau yang ini lebih kepada redaksi atau susunan kata dan kalimat dalam soal-soal tersebut. Apakah susunan katanya itu sudah baik dan sesuai? Apakah masih terdapat kata atau kalimat yang rancu dan ambigu, serta nanti bisa dijadikan atau salah persepsi ya bagi peserta didik, dalam artian ada multitafsir terhadap soal-soal tersebut. Nah, melalui kegiatan analisis terhadap kualitas tes dan butir soal, maka akan diketahui soal-soal yang baik dari redaksi katanya. Kemudian yang nomor 6, tujuannya ialah memperbaiki soal yang dinyatakan tidak baik. Ini sangat jelas ya, ibaratnya ini goalnya. Melalui adanya analisis terhadap kualitas tes dan butir soal, nantinya akan diketahui mana sih soal yang baik, mana sih soal yang kurang baik, dan mana sih soal yang tidak baik. Nah, untuk selanjutnya soal-soal tersebut dapat diperbaiki kembali supaya apa? Supaya kualitasnya itu bisa maksimal dan bisa mengukur bagaimana kemampuan dari peserta didik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah aspek-aspek dalam analisis soal dan butir soal. Jadi apa sih yang ada gitu ya dalam analisis soal dan butir soal? Yang pertama, penyusunan instrumen penilaian, atau dengan kata lain adalah soal itu sendiri, susunan soal itu sendiri gitu ya. Yang nomor 2, menentukan tingkat validitas soal, kemudian menentukan tingkat reliabilitasnya. Yang keempat, menentukan tingkat kesulitan soal. Tadi ya yang seperti saya bilang, distribusi tingkat kesulitan soal, mana soal yang tergolong mudah, mana soal yang tergolong sulit, dan soal yang tergolong sedang. Distribusinya itu harus seimbang. Kemudian menentukan daya pembeda dan menentukan tingkat pengecoh. Biasanya dalam soal pilihan ganda ya, kita akan sering menjumpai atau mengetahui adanya opsi-opsi jawaban itu yang sifatnya mengecoh peserta didik untuk memilih jawaban tersebut. Nah, itu namanya tingkat pengecoh. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dibahas dan diperjelas oleh pemateri selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah validitas soal. Suatu soal dikatakan valid jika instrumen yang digunakan itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penilaian. Mohon maaf, di slide ini terjadi kesalahan penulisan, yaitu penelitian yang benar adalah penilaian. Lalu apa sih validitas itu sendiri? Validitas merupakan ukuran untuk menentukan bahwa instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan dilakukan penilaian. Maksudnya yaitu sejauh mana ketepatan dan pencermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sebagai contoh, siswa diberi soal matematika dengan kalimat yang panjang dan berbelit-belit sehingga siswa tersebut tidak bisa menjawabnya. Hal ini dikatakan tidak valid karena soal yang diberikan tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai seberapa besar siswa tersebut menjawab soal yang diberikan. Suatu itu dapat dikatakan valid itu diibaratkan ketika kita memotret suatu objek dan hasil yang kita
putra tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu dikatakan valid, karena sesuatu yang valid itu harus sesuai dengan apa yang nilai kita jadikan tujuan awal. Kemudian adalah cara melakukan validitas instrumen penilaian. Caranya dapat dilakukan yaitu ada 4. Yang pertama, validitas isi. Yang kedua, validitas konstruksi. Yang ketiga, validitas statistik. Yang keempat, validitas prediksi. Yang pertama adalah validitas isi. Instrumen tes dapat dikatakan mempunyai validitas isi jika instrumen tersebut dapat mengukur kesesuaian isi materi pembelajaran dengan kebenaran konsep. Soal pilihan ganda maupun soal uraian dapat dilakukan validitas isi melalui kesesuaian dengan materi dan jenjang sekolah. Misalnya, seorang guru IPA SMP kelas 8 agar dapat menyusun soal dengan valid, maka harus sesuai dengan konsep materi matematika pada kelas 8. Hal ini disesuaikan dengan materi dan jenjang sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah validitas konstruksi. Instrumen tes dapat dikatakan mempunyai validitas konstruksi apabila tujuan soal dapat mengukur aspek berpikir peserta didik yang tertulis pada suatu kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Misalnya, seorang guru bidang IPA jika memberikan soal ulangan kepada peserta didik, maka harus menyesuaikan dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah validitas statistik. Validitas menggunakan metode statistik ini dapat diketahui melalui perhitungan dengan analisis korelasi. Validitas statistik merupakan bagian cara validitas yang dilakukan berdasarkan analisis hasil pengalaman uji coba. Soal dapat dikatakan valid secara empiris jika pernah dilakukan uji coba pada peserta didik dan dilakukan analisis tingkat validitasnya. Kemudian yang terakhir adalah validitas prediksi. Instrumen dapat dikatakan memiliki validitas prediksi jika instrumen tersebut dapat memprediksi suatu di masa yang akan datang. Validitas prediksi banyak dilakukan saat peserta didik akan mengikuti ujian nasional. Banyak soal prediksi yang ditawarkan sebagai soal-soal latihan. Jika soal prediksi dapat membantu peserta didik dalam mencapai keberhasilan pada tes berikutnya, maka soal tersebut memiliki validitas prediksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Irfan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reliabilitas sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan reliabilitas sosial. Apa sih reliabilitas soal itu? Yaitu alat instrumen evaluasi yang digunakan sebagai alat ukur yang dapat dipercaya harus memiliki nilai reliabel sehingga ketika akan digunakan mempunyai nilai yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen berhubungan dengan suatu yang konsisten. Suatu soal dikatakan reliabel jika memiliki nilai yang konsisten pada pengukuran hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, cara melakukan reliabilitas instrumen penilaian. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, bentuk paralel, tes ulang, dan ketiga, analisis statistik. Yang pertama, metode bentuk paralel, yaitu instrumen tes yang reliabel jika 2 tes yang berbeda atau lebih diujikan kepada peserta didik dengan tingkat kesulitan yang hampir sama, kemudian hasil keduanya dikorelasikan. Yang kedua, metode tes ulang. Di sini tes yang reliabel jika suatu tes telah diujikan 2 kali atau lebih kepada peserta didik yang sama. Kemudian yang ketiga, metode analisis statistik, yaitu suatu soal dapat diketahui tingkat
reliabilitas melalui metode analisis statistik dengan menggunakan rumus yang relevan. Yang selanjutnya yaitu analisis kualitas butir soal pilihan ganda. Soal yang baik selain memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, maka harus memperhatikan kualitas setiap butir soal dengan tujuan untuk mengetahui kualitas setiap butir soal. Jika hasilnya kurang baik, maka dilakukan perbaikan soal atau mengganti soal. Dalam analisis kualitas butir soal pilihan ganda, memberikan makna bahwa soal yang baik tidak semuanya harus mendapat nilai tinggi, melainkan ada distribusi kemampuan peserta didik yang mencerminkan mutu kualitas soal. Dalam analisis kualitas butir soal pilihan ganda memiliki beberapa tingkatan, di antaranya tingkat kesukaran, tingkat daya pembeda, dan tingkat pengecoh. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah suatu tingkatan yang digunakan untuk menganalisis soal pilihan ganda maupun pilihan esai. Adapun rumus mencari tingkat kesukaran yaitu banyaknya peserta didik yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh peserta didik peserta tes. Yang kedua yaitu daya pembeda. Apa itu daya pembeda? Daya pembeda yaitu daya yang digunakan untuk menentukan kelompok atas dan kelompok bawah dengan mengacu pada nilai yang diperoleh berdasarkan tes. Adapun rumus mencari daya pembeda yaitu banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar dibagi banyaknya peserta didik kelompok atas dikurangi banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar dikurangi banyaknya peserta kelompok bawah, sama dengan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar dikurangi proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Yang ketiga yaitu tingkat pengecoh. Apa itu tingkat pengecoh? Tingkat pengecoh adalah distribusi peserta tes dalam memilih jawaban dengan melihat pola jawaban soal dengan mengetahui taraf kesulitan, daya pembeda soal, dan mencari baik dan tidaknya pengecoh. Adapun rumus mencari tingkat pengecoh sama dengan jumlah peserta didik yang memilih pengecoh dibagi jumlah peserta didik yang mengikuti tes dikurangi jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal dibagi jumlah peserta didik yang mengikuti tes dikurangi 1 dikali 100%. Adapun ciri-ciri menganalisis tingkat pengecoh diantaranya ada yang memilih, yang kedua dipilih dari kelompok rendah ke kelompok yang tinggi, yang ketiga tidak menyamai antara jumlah pemilih kelompok tinggi dengan kelompok rendah dalam memilih kunci jawaban yang benar, yang terakhir minimal distraktor yaitu sebanyak 5%. Perkenalkan, nama saya Alvina Maskuroh. Saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas butir soal bentuk esai. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal bentuk esai atau urean dengan menghitung beberapa persen peserta didik
yang gagal menjawab benar atau di bawah batas lulus untuk tiap-tiap soal. Untuk menafsirkan tingkat kesukaran soalnya dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah peserta didik yang gagal mencapai 25% termasuk kategori mudah. Yang kedua, jika jumlah peserta didik yang gagal 26% sampai 75% termasuk kategori sedang. Yang ketiga, jika jumlah peserta didik yang gagal mencapai 75% ke atas termasuk sukar. Adapun contohnya yaitu 40 peserta didik kelas 8 dites dengan 4 soal bentuk uraian penilaian. Tiap butir soal dari rentangan 0 sampai 10, jumlah peserta didik yang memperoleh nilai 0 sampai 5 dalam satu nomor soal sebanyak 10 orang dinyatakan gagal. Peserta didik yang memperoleh nilai 6 sampai 8 sebanyak 22 orang dan 8 sampai 10 sebanyak 8 orang. Jadi tingkat kesukaran 10 per 40 dikali 100% sama dengan 25%. Tingkat kesukaran 25%. Tingkat kesukaran 25% tersebut menunjukkan kategori mudah. Yang kedua yaitu daya pembeda. Penghitungan daya pembeda pada soal jenis uraian dengan menghitung perbedaan rata-rata antara kelompok atas dan kelompok bawah pada setiap nomor soal. Hasil belajar peserta didik dibagi ke dalam 2 kelompok berdasarkan nilai atas dan nilai bawah. Adapun rumus digunakan pada analisis penghitungan yaitu pada PPT yang sudah ada di PPT tersebut. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata baik kami sengaja atau tidak, dan apabila materi yang kami sampaikan itu kurang, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.